Haleluya. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. 5 hari lagi kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun 2021. Awal yang baru. New beginning. Yang penuh harapan. Yang penuh pemulihan dan promosi dari Tuhan. Memang tahun 2020 ini tahun yang berat. Saya katakan tahun padang gurun. Di sini ada nggak kira-kira yang tahun 2020 nggak mengalami masalah? Oh, mengalami masalah semua saya kira. Saya juga demikian. Tahun 2020 tahun benar-benar penuh pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, masalah demi masalah. Kita semua mengalami, saudara. Dan kita yang belum pulih. Tapi tahun ini, hari ini, kita berada di minggu terakhir. Di penghujung tahun 2020. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Adalah tahun pemulihan dalam segala hal. Dan tahun promosi dari Tuhan. Maka judul khotbah yang saya sampaikan pada hari ini adalah Entering a New Beginning. Entering a New Beginning artinya memasuki awal yang baru. Kita dalam memasuki tahun yang baru, apakah kita siap? Nah, apakah kita siap menerima promosi-promosi dari Tuhan? Tuhan sudah memberikan kita rancangan di tahun 2021 ini. Ada rancangan yang penuh harapan. Ya. Tuhan akan membawa kita tahun 2021 ini, di mana kita akan dipulihkan dari segala sesuatu yang kita alami tahun ini. Ya, mungkin kita tahun ini mengalami pekerjaan kurang baik, usaha kurang baik, kesehatan kurang baik, rumah tangga kurang baik. Yang terutama adalah keuangan kurang baik. Banyak sekali. Tetapi Tuhan merancangkan hal-hal yang indah. Hal-hal yang penuh harapan. Asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita buka ayatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua, rancangan sang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Udah jelas, rancangan Tuhan untuk kita semua adalah rancangan yang mempenuh harapan dan membawa damai sejahtera ya bagi kita semua yang percaya. Banyak orang pesimis, saudara. Di tahun 2021 nanti lebih buruk dari tahun sekarang 2020. Loh, kenapa? Saya baca Pak di sosmed katanya ada pandemi COVID-19 babak kedua. Loh, penyakit dari babak kedua. Emang sepak bola? Ya kan? Iya Pak, betul Pak. Katanya virus corona ya kan bermutasi menjadi virus yang lebih bahaya lagi, ganas lagi, sangat menular. Kalau virus corona aja udah berat, nona corona, apalagi ini bapak corona kali ya. Waduh, mutasi. Bagaimana bisa kita hidup Pak? Kita sudah, kalau orang bilang kembang kempis, usaha kadang ada orderan, kadang nggak ada. Kita punya toko, kadang ada satu orang datang, senang banget kan. Waduh, kayak padang gurun disiram hujan, ya kan? Saya mengalami dulu waktu bisnis sepi, ya punya restoran, nggak ada yang makan, ada tamu satu aja, waduh kita kayak padang gurun disiram hujan, ya kan? Senang sekali, ya kan? Pak, bahaya nih Pak, ini saya senang sekali dapat income sedikit, apalagi nanti pandemi COVID-19 kedua, tambah parah lagi Pak, kayaknya tahun 2021 nggak mungkin deh lebih bagus, bahkan lebih buruk, iya. Itu banyak di sosmed demikian saudara. Banyak prediksi tahun 2021 masih tetap kurang baik. Bahkan jauh lebih jelek ya, daripada tahun sekarang saudara. Kita tidak usah melihat apa kata dunia, apa kata orang, apa kata sosmed tentang masa depan kita tahun 2021. Karena Tuhan mengatakan rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Jadi kita jangan melihat dunia, melihat situasi terus percaya. Jelas firman Tuhan mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jelas.
Saudara, jadi kita tidak usah percaya dengan rancangan manusia, percaya dengan kata-kata sosmed, percaya dengan kata orang, kamu nanti bangkrut, nanti kamu susah, nanti kamu tidak berhasil, kamu nanti kurang baik masa depanmu. Saudara, kita harus benar-benar percayakan firman Tuhan. Tuhan telah merencanakan kita hari depan yang baik. Tetapi untuk menerima pemulihan, menerima promosi dari Tuhan, kita harus persiapkan beberapa hal. Ada syarat-syaratnya untuk kita terima promosi, untuk terima pemulihan dari Tuhan di tahun 2021. Jangan sampai ada di antara kita yang gagal menerima pemulihan dari Tuhan. Jangan sampai di antara kita yang gagal untuk dipromosikan Tuhan. Mari kita belajar dari 10 suku Israel yang gagal masuk ke Kanaan. Negeri yang sangat baik dan subur, berlimpah susu madunya. Don't be one of 10 spies. Mari kita belajar. Jangan menjadi salah satu dari 10 suku Israel. Mengapa? Mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Mereka gagal. Sudah 400 tahun dijajah di Mesir, ditindas, ya kan? Dia berseru-seru, Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Kami sudah ditindas, dijajah, kami miskin, tidak punya hak apapun. Kami rindu dimenangkan, kami rindu dibebaskan, dipulihkan. Tuhan baik mendengar seruan bangsa Israel di tanah Mesir dan mengirim penolong Musa. Dan Tuhan Immanuel menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Era yang baru, negeri yang baru. Dengan banyak mujizat. 10 tulah di Mesir, bahkan sepanjang-panjang gurun diberikan banyak mujizat-mujizat Tuhan. Karena rancangan Tuhan untuk bangsa Israel adalah tanah Kanaan yang berlimpah susu madu, dipulihkan, diberkati, dipromosikan. Tetapi mengapa 10 suku gagal masuk Kanaan? Mengapa 10 suku gagal menerima pemulihan? Mengapa 10 suku gagal menerima hidup yang berlimpah? Hanya Yosua dan Kaleb aja. Hanya Yosua dan Kaleb. Mari kita belajar. Pertama, untuk menerima pemulihan, untuk menerima restorasi, untuk menerima promosi dari Tuhan. Pertama, kita jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Ya, bangsa Israel ketika dibebaskan oleh Tuhan, ya, melalui padang gurun, mengalami pencobaan, kehausan, kekeringan, kelaparan, dia menggerutu, bersungut-sungut, dan dia menoleh ke belakang. Aduh, kok di padang gurun gak enak ya, kok aku kehausan ya, lebih baik aku mati, apalagi kembali di Mesir, daripada mati kehausan di sini. Padahal bangsa Israel baru menerima mujizat, laut Teberau dikeringkan, baru nyebrang gak lama kehausan. Dia bilang enak di Mesir ya, dan dia mulai ke belakang. Ngapain aku padang gurun? Padahal Tuhan sudah bawa dia ke arah tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Tetapi dalam perjalanannya mereka selalu mengeluh. Dan dia selalu menoleh ke belakang dan ingin pulang, saudara. Dan benar-benar mereka lupa bahwa Tuhan telah memberikan banyak mujizat. Roti mana, air, burung puyuh, dan tiang awan, tiang api untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka bimbang, mereka takut. Noleh ke belakang terus. Saudara, kita jangan menoleh ke belakang. Aduh Pak, kayaknya anak tahun 2020 deh. Tahun 2021 gak enak Pak, gak enak Pak, enak di sini. Mending saya masih bisa makan, bisa kerja, masih bisa hidup Pak. Nanti gimana tahun 2021? Bisa-bisa kita mati Pak, gak bisa makan Pak, lebih berat lagi. Saudara sedang menoleh ke belakang ya. Jadi itu dia di padang gurun diuji oleh Tuhan. Sebelum menerima pemulihan, restorasi di Kanaan, bangsa Israel diuji oleh Tuhan. Tapi semuanya 10 suku tidak tahan uji, saudara. Ini ayatnya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata pada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat
seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan, tinggal selangkah lagi bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Negeri yang kaya, subur, tanahnya berlimpah susu dan madu. Pemulihan, restorasi dari Tuhan. Selangkah lagi memasuk, Tuhan uji dulu untuk mengintai negeri itu. Ketika melihat penghalang-penghalang, orang-orang saksa, dia berkata, aduh, kita lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun ini. Lebih baik pulang ke Mesir, ya kan? Berkali-kali ingin pulang ke Mesir. Lihat ayatnya saudara. Kalau pulang ke Mesir, dia ditindas lagi. Padahal nanti kalau ditindas lagi, dia berseru lagi, Tuhan tolong. Ya kan? Kita kadang-kadang demikian saudara. Tuhan tolong Tuhan, berikan aku pekerjaan, berikan aku usaha. Begitu dikasih usaha, aduh berat Tuhan. Aduh gak enak Tuhan, gak mau deh. Kita ngeper sendiri, Tuhan aku bosan jadi karyawan. Aku pengen jadi bos. Aku pengen buka restoran Tuhan. Teman saudara datang, aku ada modal nih. Yuk kita buka restoran kongsi yuk. Coba jawaban doa kan. Dia bilang, aduh jangan restoran. Katanya doa Tuhan aku pengen jadi pengusaha, jadi bos. Teman saudara datang, bener-bener mau kasih modal buka restoran. Dia pikir lagi, aduh restoran berat deh. Jangan deh, kenapa? Gak mungkin. Banyak pengurannya, AC-nya berapa? Kokinya 3, shift-shiftan, asisten koki, tukang bumbu, tukang saus, tukang potong, waitress, bartender, barista kan. Semua itu banyak. Nanti kalau gak laku gimana? Nanti kalau misalnya gak laku, nanti belum sayurnya busuk di kulkas. Ikannya ngap-ngap di akuarium udah mandir. Berat sekali, AC-nya nyala semua. Mana mungkin ada satu orang makan AC satu. Pasti semua nyala semua kan. Nanti kalau udah tutup restoran, chiller, kulkas, pompa untuk ikan, nyala semua. Itu listrik semua. Kalau nggak cepet mati, ikan mati juga. Itu banyak pengeluarannya. Ya kalau rame, kalau sepi gimana? Lah, kamu doa sendiri. Mau jadi bos, jadi pengusaha. Tuhan kasih orang menolong saudara jadi pengusaha. Sudah ngeper mundur. Enggak deh. Akhirnya apa saudara? Udahlah, gini aja. Bagaimana kalau kita buka itu aja deh. Agen properti, modal 1 komputer, modal lampu, udah selesai. Loh, kok begitu? Modalnya murah. Apa yang kita lakukan? Kamu keliling perumahan, cari rumah yang mau dijual. Kamu listing, masuk komputer, terus kamu selling sendiri. Kan hemat. Ya kan? Hemat kan? Modal komputer, modal lampu 1, kamu keliling perumahan, temui orang mau dijual, catetin satu-satu, terus dijual melalui sosmed. Apa kata dia? Aduh, perumahan lagi sepi. Nggak laku deh. Itu loh, dijual nggak laku-laku 5 tahun tuh. Sampai bannernya rusak kali 5 kali tuh. Itu disewakan, nggak ada yang sewa. Semua disewakan, dijual. Dia doa-doa sendiri, selangkah lagi Tuhan kasih modal melalui temennya. Kasih peluang, tapi dia mundur. Dia tidak tahu bahwa itu rancangan Tuhan saudara. Maka saudara, janganlah kita menoleh ke belakang yang penuh dengan penderitaan, masalah. Kedepanlah, istri Lot juga demikian. Janganlah ke belakang. Menoleh ke belakang, mati juga saudara. Jadi kalau kita menoleh ke belakang, maka kita tidak akan menerima rancangan-rancangan Tuhan yang baik. Membawa damai sejahtera dipulihkan seutuhnya. Amin saudara. Rancangan-rancanganku mengenai kamu. Kita semua. Rancangan yang membawa damai sejahtera, yang penuh harapan. Apa itu harapan kita? Hidup yang dipulihkan, yang direstorasi. Percaya tahun 2021 ini dan melangkah bersama Tuhan. Ya bukan berarti gak ada masalah saudara. Ya kan? Tetap ada masalah, Tuhan akan menjaga kita. Seperti ginilah, orang diuji dulu sebelum menerima hal-hal yang baik. Seperti gini, anak SMP mau ke SMA. Kira-kira langsung ke SMA atau diuji dulu? Diuji dulu kan? Kalau diuji dulu, kalau lulus baru ke SMA. Kalau nggak lulus tetap ke SMP. Dan ujian itu tidak melebihi kepandaian anak SMP. Nggak mungkin ujian SMP soalnya SMA. Ya kan? Demikian pula kita. Kita diuji Tuhan di padang gurun di tahun 2020 ini. Tidak melebihi kekuatan kita untuk menanganinya. Dan Tuhan itu baik. Selama tahun 2020, kalau kita ada pencobaan, ada masalah, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Saudara? Maka saudara sampai hari ini,
Itu karena Tuhan selalu memberi jalan keluar pada saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak menoleh ke belakang. Tahun 2020 itu sudah di belakang kita. Kita tidak boleh menoleh lagi, enak dulu ya, enak dulu ya, enak dulu ya. Gak usah, enak ke depan. Karena Tuhan membawa kita ke depan, bukan ke belakang. Amin saudara. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Jadi untuk masuk ke tahun 2021, supaya kita nggak menoleh ke belakang atau kita gentar, kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bangsa Israel, kenapa dia ketika lihat tanah Kanaan ada orang-orang raksasa, dia mundur, dia mau balik ke Mesir, mau ke belakang. Karena dia lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia lupa mujizat-mujizat Tuhan yang diberikan di depan orang Israel. 10 tulah orang Israel menyaksikan di Mesir. Di padang gurun, tiang awan, tiang api, semua orang Israel menyaksikan. Laut dikeringkan, dibelah. Mana ada laut bisa dibelah. Hanya Tuhan yang bisa membelah. Itu sudah diberikan. Bangsa Israel lupa, laut pun dibelah. Seluruh bangsa pasukan Mesir ditenggelamkan, apalagi orang Kanaan. Gampang kan? Mereka lupa semua akan kebaikan mujizat Tuhan. Ya kan? Roti mana dari surga. Dibuka surga, dikasih roti mana, burung puyuh datang berlimpah-limpah. Batu keluar airnya. Pakaian gak rusak, sepatu gak rusak. Mereka lupa dengan mujizat Tuhan. Maka saudara, kita di tahun ini harus tetap ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Itu Tuhan sudah marah. Tuhan bisa marah saudara. Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat jadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Bayangkan, Tuhan marah. Berapa lama lagi engkau menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini gak percaya pada aku? Sudah banyak mujizat. Sudah banyak perkara-perkara ajaib. Aku adakan di tengah-tengah bangsa ini. Kebangetan. Mengapa kamu lupa bahwa aku adalah Allah? I am who I am. Aku adalah Alpha Omega. Aku adalah perkasa. Aku adalah Immanuel. Yang menyertai kamu dari Mesir sampai ke penghujung padang gurun menuju Kanaan. Mengapa engkau enggak percaya? Tuhan sampai marah. Mengapa engkau menista aku? Kata menista, saya cari bahasa aslinya. Bahasa Ibrani dari Naats. Mencemooh artinya, membenci, menghujat, menghina, dan memprovokasi. Bahasa aslinya ya. Dari menista adalah kita menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menista Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan kita yang menyertai kita sepanjang tahun ini, memberkati kita, melindungi kita, sampai kita ada sampai hari ini. Kita kalau nggak percaya, kita sedang menista Tuhan. Kalau kita nggak percaya bahwa tahun 2021 Tuhan telah merancangkan yang baik-baik bagi kita. Kita dipulihkan, direstorasi, dipromosikan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke awal yang baru, yang penuh harapan. Kita sedang menista Tuhan. Kita menganggap remeh Tuhan. Kita nggak percaya pada Tuhan. Maka apa yang kita nggak percaya, Tuhan lakukan. 10 suku semua mati padang gurun. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu gak percaya padaku, aku lakukan. Saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut saudara. 10 suku gagal masuk karena mereka bersungut-sungut dan melupakan kebaikan Tuhan. Kita jangan sekali-sekali lupakan kebaikan Tuhan. Saya hidup tahun ini walaupun badai silih berganti.
Saya tetap percaya bahwa itu karena Tuhan yang menyertai kami semua. Memang kita semua ada masalah. Mana sih gak ada masalah? Kita punya toko tutup. Saudara punya toko tutup. Punya warung ditutup. Semua ditutup. Bagaimana bisa makan? Tapi percayalah, itu hanya testing. Hanya ujian. Supaya Tuhan tahu kualitas iman kita. Apakah layak mendapat lebih baik gitu loh saudara. Kalau kamu gak dipercaya hal kecil, Tuhan gak berikan hal besar. Uji dulu, untuk naik level, masuk ke era baru, new beginning. Sudah diuji dulu. Apakah mengeluh atau bersuka-cita? Apakah ingat kebaikan Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Udah pesen, bersukacitalah. Tuhan, gimana bersukacita? Tokoku ditutup. Mobilku disita bank, motorku disita bank. Gak bisa berkontrakan, gak bisa makan, gak bisa ini, gak bisa itu. Gimana bersukacita? Bersukacitalah dalam segala keadaan. Karena itulah yang kehendaki Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus ingin kita bersukacita dengan berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Pernah kita dengar 10 orang kusta? Nah, 10 orang kusta mengalami padang gurun. Dia orang kusta, menderita, dijauhkan dari keluarga, ya jauhkan dari masyarakat, bahkan dia dikatakan najis. Hidupnya dibuang di luar kota. Dia berseru-seru kepada Tuhan, Yesus tolong, have mercy on me. Kasihanilah kami. Dan Tuhan sembuhkan seketika dia pergi ke imam-imam. Kamu pergilah ke imam-imam, tunjukkan bahwa kamu sembuh. Loh, belum sembuh? Enggak, mereka percaya semua. Mereka punya iman yang besar 10 orang itu. Tanpa melihat badannya yang belum sembuh, pergilah ke imam-imam. Tunjukkan bahwa kamu sembuh. Mereka, Tuhan tunggu. Ini belum sembuh. Ntar aku dirajam dong Tuhan kamu masuk kota. Tapi 10 orang kusta punya iman yang besar. Dia pergi ke imam-imam. Sampai di jalan ternyata mereka benar imannya membawa kesembuhan. Dan bukan semua. Tapi ingat, 9 orang kusta begitu sembuh, sembuh, kita pulang buru-buru, kita kerja, yuk kita ketemu keluarga, kita usaha buka ternak, kita buka pertanian, kita kembali ke masyarakat, hore. Tapi yang 1 orang kusta sembuh, dia ingat siapa yang memberikan kesembuhan. Yesus, dia balik, dia lupakan keluarganya dulu, lupakan pekerjaannya dulu, lupakan apa yang akan dikerjakan dulu. Dia kembali ke Yesus, mengucap syukur dan terima kasih. Kita lihat ayatnya saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tahu 10 orang tahir, imannya besar tapi gak berterima kasih. Ya kan? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kasih bonus lagi. Kasih hal yang lebih besar lagi. Baru sembuh, kamu tidak bisa dipercaya. Ini bisa dipercaya, berterima kasih. Kasih lebih lagi bonusnya. Apa? Keselamatan. Di dalam bahasa Inggrisnya saudara, apa arti menyelamatkan? And Jesus said to him, get up and go, your faith has made you well. Kalau di Indonesia keselamatan, versi well, baik keadaannya, sempurna, luar biasa. Di versi lain, make you whole, utuh. Pak, mengapa sih Pak? Kok teksnya beda-beda? Satu keselamatan bonusnya, satu well, baik, satu lagi utuh. Ya, komplit, perfect. Ya kan? Kita lihat ayat aslinya, bahasa Yunani. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata menyelamatkan well, whole artinya adalah sozo. Bahasa Yunani, apa artinya sebenarnya? Melindungi, menyembuhkan, ya, dipelihara, diselamatkan, dikasih yang terbaik dan utuh. Jadi 1 orang, dia kembali bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dia dipelihara, disembuhkan, diselamatkan, dan dia kasih yang terbaik dan utuh. 9 orang tidak dapat apa-apa saudara. Jadi kita masih ada waktu 4 hari. Kita renungkan, Tuhan, apakah aku sudah bersyukur pada Engkau? Banyak sekarang anak-anak Tuhan itu anak-anak yang
tidak bersyukur dan terima kasih. Kalau kita ada orang yang minta tolong kita tolong, ya kan? Terus kita tolong, terus dia pergi, nggak terima kasih, nggak telepon lagi. Malah di luar kita digosipin, dijelek-jelekan, dan dia mengalami kesusahan lagi, datang lagi, kira-kira kita tolong nggak? Enggak. Wah, kamu payah, dulu aku tolong, terus kamu nggak balik lagi, nggak terima kasih, nggak say hi, nggak WA kek. Kamu keluar jauh menghilang, sekarang susah datang lagi, minta lagi. Nggak mau ya kan? Lebih baik nolong orang lain yang berterima kasih, ya kan saudara? Kita tolong lebih lagi, ya kan? Banyak orang saat ini yang ditolong nggak tahu terima kasih, lainnya orang yang bokamsia, saudara. Jadi lain, saudara. Kalau kita kamsia, oh terima kasih loh, udah ditolong. Wah kalau nggak ada engkau, anakku nggak bisa sekolah nih misalnya kan. Wah akhirnya kalau dia minta tolong lagi, pasti kita tolong lagi. Demikian pula Tuhan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan tahun 2020, bersyukur pun enggak. Ke gereja pun enggak. Berdoa pun enggak. Baca firman pun enggak. Beribadah pun enggak. Pelayanan pun enggak. Saudara, kita minta lagi Tuhan bilang, bodoh amat lah, pikir sendiri. Benar saudara. Iya dong. Ini yang bersyukur satu orang dikasih banyak bonus saudara. Jadi tahun 2020 belum habis. Masih 4 hari ya. Masih ada waktu dan kesempatan kita untuk merenungkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Renungkan, ingat-ingat. Dan kita kembali kepada Yesus. Bukan ke Israel, bukan. Ke kamar kita berdoa. Tuhan ampuni aku Tuhan. Selama 2020 ini terlalu banyak engkau pelihara hidupku. Berkat-berkat, penyertaan, perlindungan. Tapi aku selalu tak bersyukur pada engkau. Dan ingat-ingatkan kebaikanmu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Di akhir tahun ini aku mengucap syukur dan kebaikanmu atas pertolonganmu selama tahun 2020. Tuhan langsung ini anakku dahsyat. Masuk tahun 2001 aku berkati kau. Aku pulihkan engkau. Aku promosikan engkau. Amin saudara. Yang pertama apa? Jangan melihat ke belakang. Yang kedua ingat akan kebaikan Tuhan. Yang tahun 2020. Yang ketiga adalah sebelum masuk ke awal yang baru, awal yang penuh harapan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, jadi jangan melihat ke belakang. Kedua, ya jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Ayatnya baca. Berapa lama lagi umat yang jahat ini? Kalau kita bersungut-sungut kalian jahat. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut padaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita bersungut-sungut. Ya kita diberikan apa yang kita sungut-sungutkan. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Aku akan mati. Aku kelaparan. Tidak mungkin bisa masuk Kanaan. Orangnya besar, orangnya gede, orangnya hebat. Waduh, kita akan dimakan oleh orang-orang Kanaan. Kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Mati kita, katakan. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut. Maka 10 sungut gagal. Kita hati-hati dalam berkata-kata saudara. Mungkin tahun 2020 ini kita sering berkata-kata bahkan mengutuk diri sendiri. Aduh gak mungkin aku sukses. Aduh gak mungkin aku diberkati. Gak mungkin dipulihkan rumah tangga ini. Gak mungkin dipulihkan. Suamiku udah pergi berbulan-bulan gak pulang, gak kasih kabar. Istriku udah pergi gak kasih kabar. Anakku udah minggat, udah hilang, udah lama. Bapakku juga hilang juga. Loh hilang semua saudara. Jadi gak bakal pulang lagi, gak bakal pulang lagi. Tokoku udah tutup, gak punya modal lagi. Sakitku udah parah. Dokter bilang gak bisa sembuh. Pasti aku mati, bentar lagi. Kita kadang-kadang dalam keadaan yang tidak baik. Kita selalu berkata-kata negatif. Harusnya berkata-kata positif. Dulu kita pernah tengok orang, seorang perempuan masih muda, anak masih kecil. Dia kena kanker, ya kan. Terus kita ke rumah sakit, terus bilang, kamu kalau bisa percaya Yesus. Ya Pak,
Apa kata dokter, kok kamu kayaknya seger aja. Ya Pak, kita semua selang dicopot, saya kayaknya seger aja Pak. Dokter bilang umur saya tinggal 1 bulan. Oh ya, waduh terus gimana dong? Ya saya pasrah Pak, yang mungkin takdir saya begitu. Akhirnya jangan begitu dong, ayo kamu mulai sebulan ini mulai baca Alkitab, dengar lagu-lagu rohani. Saya kasih USB sekarang saudara, USB dengerin lagu ini ya. Saya kasih MP3 kecil yang bisa pakai baterai cas loh. Lagu ini. Waktu itu saya kasih lagu Sari Simorangkir. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kamu nyanyikan lagu-lagu iman, lagu-lagu kesembuhan, mujizat berulang kali. Selama sebulan sebelum kamu mati ya bilang Tuhan. Saudara, benar saudara. Dia kasih itu, 2 minggu lagi saya diajak untuk tengok lagi dia. Begitu saya tengok saudara, dari kejauhan lagunya bukan lagu rohani. Lagu Mandarin saudara. Loh, kamu kok lagu Mandarin? Karena bilang lagu rohani. Enggak Pak, Allah kamu jangan bohong. Saya dengar dari luar tuh. Itu lagu yang aku suka dulu. Judulnya Kuohuo kan? Itu judulnya Kuohuo. Itu udah alat batas. Saya tahu saya suka nyanyi lagu itu dulu waktu mau bertobat. Jangan nyanyi lagu Mandarin saudara. Tahu gak lagu Mandarin? Banyak sedihnya, susahnya, patah hati kan? Bener. 2 minggu kemudian saya kasih kabar dia dah check out. Dah koit saudara. Jadi dia sudah mengatakan tidak ada harapan lagi. Aku gak ada harapan lagi. Dokter udah bilang sebulan lagi aku mati. Maka dilakukanlah Tuhan, diizinkan terjadi dia mati. Saudara, di saat kita ada masa sakit penyakit atau ada masalah apapun, kita bisa berkata, iya benar, depanku ada jalan buntu, ada masalah. Tapi Tuhanku Allah Immanuel, Allah yang perkasa. Kalau Tuhan pasti buka jalan di saat gak ada jalan. Seperti Tuhan membuka laut Teberau sehingga ada jalan bagi bangsa Israel menyeberang. Oke, dokter kasih catatan. Umur kamu tinggal sebulan, pulang saja. Kamu happy-happy makan seadanya. Dokter bilang sebulan. Tapi aku punya Allah Immanuel, Allah yang perkasa, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aduh, kayaknya aku mau disita bank. Utangku terlalu banyak, gak bisa bayar, gak langsung lunas. Oke, aku benar. Ini utang banyak. Memang nyatanya begitu, kita gak bisa menghindar. Iya betul. Tapi aku punya Allah yang perkasa, Immanuel. Allah Jehovah Jireh. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa yang kita ucapkan, malaikat akan mengerjakan saudara bagi saudara. Saya selalu nyanyi. Allahku memenuhi kebutuhanku. Kadang-kadang nyanyi sendiri di kantor. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, saya sering nyanyi lagu-lagu yang muatan iman, kata-kata iman, kata-kata firman, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Bangsa Israel, aku mati, aku gak bisa masuk ke tanah Kanaan, gak bisa dipulihkan. Tuhan ngomong, ini semua orang jahat. Berapa lagi umat yang jahat ini, yang bersungut-sungut, aku lakukan semua, benar. 10 suku mati saudara. Jadi kalau kita bersungut-sungut, artinya kita jahat di mata Tuhan. Dan kita tidak layak masuk ke tanah Kanaan. Waduh serem saudara. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita sungut-sungut apa akibatnya? Lihat nih. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Ya ingat nih. Orang yang bersungut-sungut dicatat. Ya kan? Di padang ini bangkai-bangkai akan berhantaran. Jadi semua orang dari kami yang dicatat. Semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diambil. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalau kita bersungut-sungut. Tuhan berkata kamu akan mati.
Bisnismu akan mati, kesehatanmu akan mati, sukacitamu akan mati, rumah tanggamu akan mati. Dan kau tidak akan masuk ke dalam tahun atau new beginning yang berlimpah, yang penuh harapan, yang Tuhan sudah rancangkan untuk saudara. Amin saudara. Jadi mulai hari ini yang suka gini-gini, ya, adakah yang begini? Banyak. Marah-marah terus. Bangsa Israel tuh ironis loh. Udah berjuang 40 tahun ya kan, udah lama di padang gurun, tinggal selangkah dapat nyaman, enak, ya kaya, bijaksana, berlimpah susu madu. Kok gagal langkah terakhir? Kan sayang. Saudara ini di langkah terakhir, besok udah tahun depan, tahun masuk tanah Kanaan. Saudara harus benar-benar hari ini kita jangan melihat ke belakang dan kita ingat ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan dan kita jangan bersungut-sungut, maka kita tidak akan masuk dalam tanah Kanaan. Kita lihat ya, orang-orang yang hebat, hamba-hamba Tuhan, tidak bersungut-sungut, Tuhan promosikan. Yusuf, bayangkan, ada nggak kira-kira yang menderita selama 13 tahun? Ya kan? Yusuf, 13 tahun tidak pernah bersungut-sungut. Masuk sumur, ya wes, ya kan? Diangkat, selamat ya wes. Ketemu orang Midian dijual, syukur, nggak mati. Masuk ke rumah Potifar, bukan jadi apa-apa, jadi kacung. Jadi budak, nggak dibayar, kerja. Tapi dia giat, dia bersukacita. Kenapa? Dia diangkat oleh Potifar kan. Jadi ketua rumah kan. Kenapa? Dia prestasi, dia bersukacita. Ada Yusuf, diberkati itu Potifar. Akhirnya diangkat lagi. Difitnah lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima aja. Memang banyak orang tukang fitnah, ya udah biarin deh. Ya kan? Masuk penjara, ya sudah. Nggak pernah ngomel-ngomel. Tuhan, yang benar Tuhan. Kamu kasih mimpi aku 2 kali loh, jadi raja. Mana nih? Dari hari ke hari sumur. Dikepukin saudara-saudaraku, dijual, jadi kacung. Lama-lama udah baik kerja baik-baik difitnah, masuk penjara, dilupakan teman. Gimana sih Tuhan? Tapi Yusuf tidak mau putus tengah jalan. Sampai akhir dia tetap tidak bersungut-sungut. Tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tidak menoleh ke belakang. Tuhan, mengapa demikian enak di rumah bapakku? Dulu aku disayang, pakaianku bagus-bagus. Aku diiris saudara-saudaraku. Mengapa engkau janji sama aku? Kasih harapan yang indah, rancangan yang indah jadi raja. Kenapa kau sekarang sumur dari budak jadi nabi? Mana buktinya Tuhan? Tapi Tuhan, itu Tuhan yang ajaib, ya. Walaupun rancangannya jadi perdana menteri atau orang penguasa di Mesir, ya kan. Tapi nyatanya adalah badai hidup, badai hidup, badai hidup. Tetapi Yusuf itu percaya, bersukacita, dan akhirnya benar diangkat jadi penguasa Mesir. Kita nggak tahu tahun 2020 ini kita masalah, nangis sampai mau cari pohon muter-muter sambil nangis, saudara, ya kan? Itu India, saudara ya. Tapi percayalah, tangisan saudara, doa saudara, Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan melihat air mata saudara. Sebentar lagi kita melangkah ke Kanaan, saudara. Amin saudara. Lihat nih, Ayub, dia orang saleh, beribadah. Masa orang saleh beribadah kok menderita? Tuhan izinkan, karena Tuhan ingin memberi 2 kali lipat. New era, bagian yang baru itu 2 kali lipat. Dia uji dulu. Layak enggak? Oh Tuhan terang aja kamu kasih kekayaan. Ujilah. Hartanya habis. Dari kaya jadi miskin. Kalau kita pergi dari pulang. Udah gak usah kerja lagi, ngapain? Aku belum ke gereja, kaya loh. Banyak orang demikian. Dulu saya belum ke gereja Pak. Saya kaya Pak. Dihormati. Masuk gereja, percaya Yesus. Malah miskin loh. Aduh saudara. Saya ada loh. Teman bilang gitu saudara. Dulu saya kaya. Dulu saya kaya. Sekarang saya ke Yesus jadi miskin. Uji dulu, Ayub kaya. Dia percaya Yesus diuji. Apakah karena kamu kaya, kamu nyembah aku. Kalau kamu miskin, nyembah enggak? Yang tak benar diuji. Ayub bilang, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Tuhan tahu orang Kamsya diberikan 2 kali lipat, saudara. Lihat lagi, Daud kayak apa? Sama aja. Bersukacita dan dia dipulihkan jadi raja. Waduh, dikejar-kejar Saul. Masuk hutan. Pura-pura jadi orang gila, kan? Di sini belum ada kan yang pura-pura jadi gila. Tapi yang gila mungkin ada, kita nggak tahu. Tapi kenapa? Stres kan? Tapi Daud sampai
stres, ketakutan, pura-pura jadi gila. Tapi saudara, apa terjadi? Daud jadi raja. Tuhan selalu uji dari awal. Layak gak jadi raja, layak gak jadi sukses, layak gak jadi orang yang luar biasa dipromosikan. Saudara, kalau gak layak bahaya. Gaji setia bersyukur, gaji 5 juta bersyukur. Dipromosikan gaji 25 juta, saudara gila loh. Bener loh. Banyak orang gila karena gaji naik loh saudara. Pertama 2 juta, setia, persepuluhan, persembahan. Rajin, 5 juta. Masih rajin tapi masih mikir. 10 juta gajinya, kok lumayan setia masuk perpuluhan. Mulai mikir lagi kan saudara. 20 juta, daripada aku stres, udah gak usah kerja deh. Habis kerja, tekan batin, kasih enggak. Kalau spacing mendingan, kalau setia 1 juta gimana, kan sayang. Lebih baik gak usah kerja. Daripada aku nanti ketahuan gak perpuluhan, gak usah deh. Saudara, kita kadang-kadang diuji dulu. Baru gitu. Nah, Tuhan satukan lagi. Saudara mau gak perpuluhan besar atau kecil? Pilih mana? Saudara bisa perpuluhan kecil atau besar? Besar dong. Kita waktu 100.000 setengah juta. Kalau kita bisa perpuluhan 2 juta. Berarti yang kita naik dong 20 juta. Tapi kita memang mengeluh. Enggak sayang Tuhan balikan lagi. Gaji 4 juta. Loh, kok Tuhan kan 20 juta, kok 4 juta? Lah kamu kan berat kasih 2 juta, gak mau kan? Bagi lagi 4 juta lagi, dari awal lagi kamu. Saudara, Daud orang baik. Ya, Paulus Silas ini mengalami banyak masalah. Orang baik cinta Tuhan, menginjil di penjara. Tapi dia di penjara, dia bersuka cita, bersyukur Tuhan. Dan dia ingat kebaikan Tuhan semua. Dan tidak menoleh ke belakang. Paulus juga bilang gini, Tuhan, aduh ikut kau susah. Dulu aku jadi ahli Taurat. Jadi nama gue Saulus. Waduh, aku orang terpandang, orang hebat, orang kaya, disegani, dihormati. Begitu ikut Yesus, aduh Tuhan, tiap hari kejar-kejar orang mau dibunuh, disiksa, lempar batu, diancam, bahaya, di penjara. Mana Tuhan? Tapi Paulus tetap melayani Tuhan. Di penjara dia bersukacita, bersyukur buat Tuhan. Dan terjadilah goncangan di penjara itu. Ada gempa bumi yang hebat. Semua sendi-sendi pintu terbuka. Kalau saudara di dalam masalah-masalah yang saudara hadapi tahun 2020 ini, saudara mau bersukacita, pasti saudara mengalami banyak mujizat. Kita juga mengalami demikian saudara. Berkali-kali saya kesaksian satu banyak masalah. Pekerjaan apapun masalah. Tapi saya selalu bersukacita, bersyukur, menyanyi, menyembah, baca Alkitab, berdoa. Maka ada sendi-sendi masalah ekonomi dipatahkan oleh Tuhan. Kirim pertolongan. Masalah demi masalah dihancurkan oleh Tuhan. Saudara kalau mau masuk ke tahun 2021. Mulai belajar memuji, menyembah Tuhan. Karena memuji, menyembah Tuhan itu langsung ke atas. Kalau saya berkhotbah itu ke saudara, ke manusia. Kalau saudara dikuatkan dalam iman. Kalau saudara nggak murtad. Tapi kalau saya menyembah itu untuk Tuhan. Ya kan? Kalau saya menyembah untuk Tuhan. Kalau saya berkhotbah itu untuk saudara. Jadi saudara harus benar-benar menyembah Tuhan. Saya berkhotbah untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya saudara bisa menyembah Tuhan. Beribadah Tuhan. Di rumah. Gereja nggak cukup seminggu sekali. Sembahlah Tuhan. Masuk kamar. Doa Tuhan ajar aku untuk menyembah, memuji. Ambil YouTube, belajar lagu apa yang suka. Nyanyi aja itu. Saudara lain. Saudara begitu masalah ya. Nyanyi ya. Terus berdoa. Itu keluar kamar tuh kayak utang lunas semua saudara. Padahal belum lunas. Masa kayaknya udah hilang semua. Padahal belum hilang saya. Tapi kayaknya udah ada kekuatan saudara. Walah luar biasa. Saudara, maka kita akan dipenuhkan. Yang keempat, yang terakhir. Untuk masuk ke tahun 2021. Pertama, jangan menoleh ke belakang. Kedua, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga apa? Jangan bersungut-sungut. Yang keempat, yang terakhir. Jangan bimbang dan takut. Mengapa Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke Kanaan menerima pemulihan? Karena Yosua dan Kaleb satu-satunya para suku yang tidak bimbang dan tidak takut. Baca ayatnya saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel,
Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Bayangkan, kalau suku mengabarkan kabar busuk tentang negeri itu, kalau Kaleb Yosua bilang negeri yang kita intai luar biasa baiknya. Katakan, tahun 2021 tahun yang luar biasa baiknya. Tahun 2021 tahun yang baik bagi kami, bagi saya. Tahun 2021 tahun pemulihan bagi saya. Tahun 2021 tahun restorasi dan promosi dari Tuhan bagi saya. Yosua dengan tahu Kanaan ada negeri yang sangat baik. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita perhatikan kata akan. Akan tuh dia mau masuk. Kayak lain bilang, noleh ke belakang. Kita kembali saja. Balik saja ke Mesir. Atau di padang gurun kita mati. Tapi kalau Yosua dan Kaleb bilang akan. Akan artinya menuju. Akan dilakukan. Ya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan. Kita jangan berontak pada Tuhan. Dan janganlah takut pada bangsa gitu. Sebab mereka akan kita telan habis. 10 suku yang hebat bilang, kita kecil, kita kayak belalang, mereka raksasa, mereka pandang kita juga kayak belalang, kita pasti dimakan. 10 suku bilang kita mau dimakan, tapi Yosua dan Kaleb, kita akan telan mereka habis. Telan, kalau kita makan roti, habis. Bayangkan, musuh raksasa, habis. Kan gampang kan, artinya gampang sekali mengalahkan mereka. Kenapa saudara? Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tidak melupakan bahwa Tuhan Allahnya telah membelah laut. Kan dahsyat. Bahkan Firaun masuk ditenggelamkan. Apapun yang terjadi Tuhan bisa lakukan. Dia percaya. Bahkan dia nggak takut. Jangan takut. Bangsa negeri ini sebab mereka akan ketelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dengan Tuhan menyertai kita, janganlah takut pada mereka. Yang ada di Kanaan, orang raksasa, Tuhan gak mau bela. Karena mereka orang-orang jahat yang harus dimusnahkan. Tetapi Tuhan menyertai kita, saudara. Bayangkan, Tuhan menyertai kita. Siapanya kita? Allah Immanuel, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang bisa mengeringkan laut berau. Mengapa kita takut dengan orang-orang enak yang rasa gitu? Kita bisa pasti masuk. Jadi beda sekali. Ya, Yosua dan Kaleb tidak pernah bimbang dan takut. Karena bimbang dan takut itu tanda bahwa kita tidak percaya Tuhan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Amin, saudara. Jangan takut. Kita mungkin ditakut-takuti banyak orang. Oh, jangan lo, nanti tahun 2021 hati-hati lo. Beli masker yang banyak, diborong dulu sekarang, ntar mahal lagi tuh. Borong tuh satu gudang tuh. Ntar habis itu kamu pakai tuh. Double 3, biar aman. Kenapa? Tahun depan kan lebih parah lagi. Bermutasi itu virusnya. Jadi saudara jangan takut. Wah nanti ekonomi parah loh. Udahlah. Saudara, kita ditakut-takuti. Jangan sampai kita takut. Supaya kita bisa masuk ke new beginning tahun 2021. Tahun yang penuh dengan kelimpahan bagi kita. Ya, ingat, jangan menjadi salah satu dari 10 suku. Don't be one of 10 spies. Kenapa? Mereka gagal. Fail to enter a new beginning. 10 suku semua gagal masuk ke era baru. New beginning di Kanaan yang berlimpah-limpah. Tapi jadilah Yosua dan Kaleb. Kita akan masuk tahun 2021 nanti saudara. Dengan penuh pengharapan kita masuk ke Kanaan kita. Apa yang menjadi Kanaan saudara? Pak, Kanaanku adalah hidup dalam kelimpahan. Kita akan masuk saudara. Pak, Kanaanku adalah rumah tangga dipulihkan. Pak, Kanaanku adalah keluarga dipulihkan. Suami dipulihkan. Anak dipulihkan. Pak, Kanaanku adalah suamiku dijamah Tuhan. Saya percaya Yesus dan mau beribadah bersama-sama kami. Pak, Kanaanku adalah aku disembuhkan dari kankerku. Dari
darah tinggi dan supaya aku bisa dipulihkan. Pak, kananku adalah usaha dipulihkan, toko semakin ramai dan aku bisa diberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Pak, kananku adalah hutangku lunas. Nah, banyak kan? Banyak yang sudah berharap Tuhan hutangku lunas. Kanaan kita apa? Ya kan? Pak, kanaanku, aku pengen punya jodoh, Pak. Nah, ya kan? Ada juga tahun 2001 sampai jodoh dari Tuhan. Wah, yang cinta ibadah, cinta Yesus. Wah, gitu saudara ya. Pak, kanaanku dapat pekerjaan yang baik tahun depan. Kita tulis semua kanaan kita. Ya, akhir tahun ini kita tulis semua kanaan kita. Tuhan, tahun 2021 aku mau kesembuhan. Keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, suamiku dipulihkan, pekerjaan dipulihkan Tuhan. Dan bisnis usahaku dipulihkan. Dan anakku juga dipulihkan Tuhan. Tulis semua. Dan saudara berdoa, aku mau seperti Yosua dan Kaleb Tuhan. Mulai hari ini, aku tidak mau menoleh ke belakang. Dan hari ini juga Tuhan, aku akan mengingat-ingat kebaikan-Mu sepanjang tahun 2020. Mulai hari juga Tuhan, aku tidak mau bersungut-sungut. Tutup ya. Biasanya ibu-ibu nih, ya kan? Yang suka, Pah, udah lama kita gak ke mall, Pah. Apanya kita juga, mall tutup. Mall tutup, buka. Pah, kita udah lama gak makan di luar. Yuk kita bawa piring makan di luar. Gitu. Pah, gimana nih pakaianku udah lama gak ganti, Pah. Tenang aja, nanti bentar lagi kalau kerja balik. Tutup dulu. Aku bersyukur hari ini. Jangan bersungut-sungut, amin saudara. Ya kan, imani tahun depan kita masuk kanaan kita. Dan yang terakhir, jangan takut. Dan Tuhan pasti menyertai kita masuk ke tahun 2021 awal pemulihan. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan di penghujung tahun ini. Jadi bekal bagi saudara apa yang saudara lakukan untuk memasuki new beginning, new era. Yaitu masa pemulihan, tahun restorasi, tahun promosi dari Tuhan. Siap saudara? Amin ya. Sekarang saya uji dulu awal apa? Jangan menoleh ke belakang. Ya, kedua, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, kayak 9 orang kusta udah diberkati, udah disembuhkan, lupa sama Yesus, lupa menyembah, lupa ibadah. Ketiga, jangan bersungut-sungut. Ini bahaya sekali. Kita kadang-kadang panjang sekali masalah kita karena bersungut-sungut, tidak bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, maka Tuhan berkati kita. Yang terakhir, jangan bimbang dan takut. Dan kita pasti akan diberkati dan segala musim Tuhan menyertai kita. Amin saudara.